Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD, seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan kembali pembahasan materi TIU, khususnya submateri deret. Tanpa berbasa-basi lagi, kita lanjutkan pembahasan materi mulai dari soal yang ke-6. Nah, di mana soal nomor 6 ini kita diminta untuk mengisi angka deret yang masih kosong ini. Caranya cukup mudah ya. Jadi, tips dan triknya kita tidak usah melihat bagaimana angka dari suku yang pertama yang cukup banyak ya, di mana 40.000, kemudian 40.401, kemudian 40.804, kemudian 41.209. Nah, ini angka yang cukup besar. Tips dan triknya cukup sederhana ya. Kita perhatikan di angka terakhirnya. Nah, jadi suku pertama itu angkanya 0 ya. Kemudian di suku yang kedua ini angkanya 1. Kemudian di suku yang ketiga angka terakhirnya itu 4. Kemudian di suku yang keempat ya itu angkanya 9. Kalau kita perhatikan dari 0 ke 1 itu plus 1 ya. Jadi bertambah satu angka. Kemudian 1 ke 4 itu bertambah 3 angka. Kemudian 4 ke 9 itu bertambah 5. Kalau dapat kita perhatikan dan kita cermati bersama bahwa setiap suku itu bertambah dengan angka ganjil. Nah, sehingga untuk suku yang kosong ini itu akan bertambah 7. Nah, di mana angka yang paling cocok untuk mengisi ya, di mana 9 plus 7 itu pasti akan hasilnya 16 ya. Angka terakhirnya itu adalah 6. Nah, ini jelas bukan. Kemudian jawaban yang paling tepat tanpa kita menghitung menggunakan kalkulator ya, kita menggunakan dengan tips dan trik yang bersifat sederhana dan cepat, itu opsi yang paling tepat di mana mengisi angka yang masih kosong itu adalah 41.616 ya, opsi A. Kita lanjutkan untuk contoh soal deret berikutnya, di mana soal nomor 7 dinyatakan bahwa suku pertama itu 11, kemudian suku yang kedua 99, kemudian suku yang ketiga 77, 12, 100, 78, dan 13. Dan ada dua suku yang masih kosong. Kira-kira suku yang paling cocok untuk mengisi ini adalah angka berapa? Apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Sekali lagi, jangan terlalu panik ya. Kita harus dengan rileks dan tenang untuk melihat barisan deret seperti ini. Di mana suku yang pertama itu adalah 11. Kita cari dulu. Suku berikutnya loncat ya, loncat 2. Nah, 12. Ini polanya juga sama. Loncat 2 kembali itu adalah 13. Ini menandakan bahwa polanya itu adalah dengan menambah satu angka. Sehingga untuk di sini juga ya itu akan plus 1. Kemudian suku yang kedua yaitu 99 itu juga dengan menambah 1 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini plus 1 dari 99 menjadi 100 itu ditambah satu angka. Kemudian di sini juga loncat 2 ya. Nah, di sini plus 1 juga. Sehingga hasilnya adalah 101. Nah, kemudian kalau kita perhatikan 77 itu juga akan loncat 2 bertambah 1 poin ya. Satu angka menjadi 78, di mana ini akan menjadi 79. Sehingga dari opsi A, B, C, D, atau E,
Opsi yang paling tepat untuk mengisi deret yang masih kosong itu adalah 101 dan 79. Di mana opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. 101 dan 79. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Ini kembali terkait dengan soal deret ya, di mana sekarang dikombinasikan dengan angka 315, kemudian minus 25, kemudian 318, kemudian minus 21, kemudian 321 minus 17, kemudian 324. Nah, dua angka yang paling cocok untuk mengisi deret ini apakah opsi A, B, C, D, ataukah yang E? Nah, kita perhatikan kembali dan kita wajib menguasai konsep penjumlahan dari angka plus minus ya. Angka min, angka plus. Nah, jadi kalau min kurang min, kemudian min tambah plus, nah itu kita wajib menguasai konsep dasar tersebut. Kita perhatikan, di mana suku yang pertama itu adalah 315. Di mana loncat 1 itu menjadi 318, ini jelas. Jadi dengan penambahan 3 angka. Kemudian loncat lagi menjadi 321 juga dengan menambah 3 angka. Begitu juga dengan deret berikutnya yaitu 324 dengan menambah 3 angka. Nah, kalau kita perhatikan di deret yang berikutnya dari plus 25 ya, plus 25 itu menjadi plus 21. Ini min atau plus? Nah, jelas. Dari minus 25 menjadi minus 21 itulah ditambah ya. Jadi ditambah 4 ya. Nah, ini wajib kita pahami bahwa ditambah 4. Kemudian dari 21 itu juga ditambah 4 sehingga hasilnya minus 17 ya. Kemudian kita perhatikan dari 17 ini kemudian ditambah 4 itu hasilnya minus 13. Nah, minus 13. Kemudian dari 324 ini ditambah 3 ya. Itu menjadi 327 ya. Jadi plus 13. Jadi plus 13. Sehingga opsi yang paling tepat, jadi opsi yang paling tepat dari angka yang kosong ya. Nah, jadi deret yang masih kosong tadi itu adalah min 13 dan 327. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Minus 13 dan 327. Sekali lagi, tips dan triknya kita wajib untuk mengetahui polanya dulu, apakah itu ditambah 1, apakah ditambah 2, tambah 3, apakah dibagi, apakah dikurang, apakah dikali, ataukah loncat 1, loncat 2, atau loncat 3. Untuk mengetahui pola dari deret tersebut. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Nah, ini terkait dengan deret berupa huruf ya atau abjad. Nah, jadi huruf yang digunakan itu adalah G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Nah, kira-kira apa yang paling cocok, paling sesuai untuk mengisi deret yang masih kosong? Kita perhatikan, ini merupakan kombinasi ya. Jadi perkumpulan angka GHI. Nah, jadi perkumpulan huruf GHI kemudian diikuti oleh MN. Nah, jadi MN ini sebagai kata yang atau huruf yang berada di tengah-tengah dari kelompok abjad yang berurutan. Jadi GHI, MN, kemudian dilanjutkan, ini lanjutannya itu adalah JKL. Nah, ini ya. Di 3 abjad
kemudian 3 huruf itu berkumpul ya, GHI, JKL, kemudian diselingi oleh abjad MN. Nah, maka dari itu kita akan temukan pola yang terbangun dari deret ini. Jadi huruf yang paling cocok untuk mengisi ini ya. Nah, jadi JKL. Nah, ini adalah M N O ya. Nah, itu yang akan mengisi ya. Tapi yang diminta ini hanya 2 huruf sehingga MN. Nah, kemudian setelah ini juga akan diselingi oleh MN lagi. Nah, sesuai dengan pola yang sudah dibangun di awal. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi huruf MN ya, atau abjad MN. Kita lanjutkan kepada contoh soal terakhir untuk sesi kali ini, di mana ini merupakan contoh soal deret yang dikombinasikan angka, kemudian ada juga pembagiannya ya. Jadi kira-kira angka yang paling cocok untuk mengisi deret yang masih kosong di awal ya, 2 di awal ini, di mana ada angka yang dikombinasikan gitu ya dengan angka desimal, di mana kita perhatikan titik-titik, kemudian titik-titik juga. Suku yang ketiga itu adalah 1/2. Kemudian suku berikutnya itu adalah 9, kemudian suku berikutnya lagi 2, 1/2, kemudian suku berikutnya itu 3, 1/2. Nah, dari hal ini kita sudah temukan bahwa ada suatu pola yang dibangun oleh deret soal nomor 10 ini. Tanpa kita melihat 1/2 gitu ya. Dari angka di awal sudah kita temukan. Kemudian berikutnya ini ada 9, kemudian 13 1/2. Jadi 1/2 ini itu sama maknanya dengan 0,5 atas setengah ya. Kira-kira apa yang paling tepat untuk membangun di sini ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah ada tambah 1 ya. Jadi penambahan 1 poin, kemudian loncat, penambahan 1 poin. Nah, sehingga di sini juga penambahan 1 poin. Sehingga angka yang paling tepat untuk mengisi deret pertama ini adalah 1/2. Nah, dimana kita sudah menemukan ya, yang A jelas bukan, yang B juga bukan, yang C juga bukan, yang E juga bukan. Nah, ini yang D. Kita uji kembali. Apakah sesuai dengan deret yang kita bangun polanya. Di mana dari 9 itu menjadi 13 1/2 itu ditambah berapa? Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat, kita cermati, ini penambahannya adalah 4 1/2. Nah, gitu. Dimana opsi yang paling tepat ya. Jadi yang kita bangun, oh ini ada kesalahan ya, seharusnya 1/2 ini. 1/2 ya. Nah, jadi opsi yang paling tepat itu adalah di sini 9 ini akan menjadi di suku nomor 2 itu adalah 4 1/2. Nah, ini ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi setengah kemudian 4 1/2. Baik ya. Cukup sekian yang dapat kita bahas
terkait dengan contoh soal deret. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap dukung channel ini sebagai bahan latihan mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS tahun 2023. Tetap semangat, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.